Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gunadi Sidik dari NIM 1A023004. Di sini saya akan memaparkan isi dari pada makalah saya yang berjudul Potensi, Masalah, dan Peluang Teknologi Energi Surya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Topik ini saya ambil di latar belakangi dengan adanya kebutuhan energi global yang tumbuh sekitar 2,3% per tahun dalam beberapa dekade terakhir. Di mana dalam pertumbuhannya, energi global ini didominasi oleh energi yang berbahan bakar fosil, yakni mencapai sekitar 80 hingga 84% dari total konsumsi energi primer dunia. Nah, ketergantungan ini menimbulkan berbagai permasalahan serius, seperti emisi gas rumah kaca, pemanasan global, hingga perubahan iklim. Solusi yang coba saya tawarkan di sini adalah dengan solusi energi terbarukan, salah satunya menggunakan energi matahari atau energi surya. Kemudian, apa itu energi surya dan juga PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya? Nah, yang bisa kita ketahui bersama adalah energi surya ini merupakan energi yang berasal dari radiasi elektromagnetik matahari yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik melalui proses konversi energi. Nah, ketika foton dari sinar matahari ini mengenai permukaan sel surya, maka energi tersebut akan menggerakkan elektron sehingga menghasilkan arus listrik searah atau direct current. Nah, besarnya energi yang dapat dikonversi ini sangat bergantung pada jumlah radiasi matahari yang diterima, atau dikenal sebagai solar irradiance, di mana solar irradiance merupakan daya radiasi matahari yang diterima per satuan luas permukaan. Atau di sini memiliki satuan watt per meter persegi. Selain intensitas radiasi sesaat, ada juga parameter yang bernama insolasi, yaitu total energi radiasi matahari yang diterima per satuan luas dalam satu hari. Nah, ini dinyatakan dengan satuan kilowatt-hour per meter persegi per hari, di mana kilowatt-hour ini menyatakan besarnya energinya dalam suatu luasan dan dalam waktu satu hari. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa potensi yang bisa digali daripada penerapan PLTS. Yang pertama seperti kondisi geografis Indonesia yang berada di zona garis khatulistiwa. Hal ini memiliki dampak Indonesia memiliki paparan sinar matahari yang relatif merata sepanjang tahun. Menurut data sendiri, Indonesia itu memiliki nilai insolasi harian berkisar antara 4 hingga 5,5 kWh per meter persegi per hari. Dan di Indonesia sendiri juga memiliki musim yang relatif tidak ekstrim, sehingga potensi gangguan teknis seperti efisiensi akibat perubahan suhu yang ekstrim dan juga debu-debu tebal akibat iklim yang berubah secara ekstrim ini menjadi lebih kecil. Namun di sini terdapat gap antara potensi yang dimiliki dengan realisasi yang sudah ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap masih menjadi raja daripada suplai energi listrik nasional, di mana menghasilkan sekitar 35-40 gigawatt dibandingkan dengan PLTS yang baru hanya mencapai 0,2 hingga 0,3 gigawatt saja. Bahkan dalam pemenuhan energi listrik nasional, PLTU ini menyumbang 60% dari kapasitas listrik nasional,
dengan PLTS hanya kurang dari 1% saja. Tetapi, meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat adanya tren peningkatan kapasitas terpasang daripada PLTS ini. Dan implementasinya ini ada beberapa jenis seperti on-grid, ada implementasi off-grid, dan juga secara hybrid. Dalam implementasinya tentu saja PLTS ini memiliki beberapa permasalahan. Salah satunya termasuk yakni dengan permasalahan teknis. Adapun permasalahan teknis ini meliputi yang pertama adanya intermittency, di mana daya keluaran PLTS ini sangat bergantung pada ketersediaan radiasi matahari yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca, waktu siang dan malam, serta faktor lingkungan lainnya. Sehingga daya keluaran ini menjadi sulit diprediksi. Kemudian efisiensi konversi energi pada panel surya yang ada di komersial atau di pasaran ini hanya mencapai 18-23% saja. Yang berarti sebagian besar energi radiasi matahari ini tidak dapat dikonversi menjadi energi listrik akibat keterbatasan teknologi material dan mekanisme konversi energi. Kemudian didapat juga data bahwa panel surya yang ada ini memiliki degradasi, di mana seperti dari penelitian yang saya ambil sumbernya, dari hampir 200 panel surya ini memiliki tingkat degradasi yang bervariasi dan memiliki rata-rata degradasi mencapai sekitar 3,5%. Kemudian juga temperatur atau suhu ketika panel surya ini beroperasi ini juga mempengaruhi efisiensi daripada konversi energi tersebut. Dan yang keempat daripada permasalahan teknis yang saya paparkan sini adalah adanya losses atau rugi komponen dari komponen penunjang seperti inverter, kemudian juga dari kabel koneksi, dan juga dari penyimpanan energinya. Dan inverter sebagai alat yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik ini biasanya cenderung memiliki harmonisa, di mana harmonisa ini akan pengaruhi kualitas daripada listrik yang dihasilkan oleh PLTS. Dan di sini ada kurva hubungan antara daya dan juga tegangan, di mana besarnya ini juga dipengaruhi oleh solar irradiance masing-masing panel. Selain dari sisi masalah teknis, implementasi PLTS di Indonesia juga memiliki permasalahan baik dari sistem dan juga dari sisi ekonomi. Untuk sistem sendiri ini seperti misalnya daya keluaran variabel atau kurang stabil sehingga mempengaruhi kestabilan daya. Nah, kestabilan daya yang terganggu ini akan mempengaruhi juga kestabilan frekuensi dan tegangan, di mana hal ini tentu artinya tidak baik jika listrik tersebut digunakan secara konvensional. Kemudian adanya fenomena dark curve, yakni kondisi di mana terjadi penurunan beban besi pada siang hari akibat tingginya produksi energi surya, dan sebaliknya di malam hari ini bebannya meningkat tajam ketika produksi PLTS ini menurun. Dan juga ada namanya fenomena reverse power flow, ini pada PLTS rooftop yang dipasang di rumah-rumah, di mana listrik yang seharusnya mengalir ke rumah justru kembali ke jaringan distribusi. Kemudian dari sisi ekonomi ini ada capital expenditure yang relatif tinggi. Ini berkisar antara 800 sampai 1.500 US dollar per kilowatt peak. Adanya nilai investasi awal yang tinggi ini mempengaruhi return of investment yang
membuat ROI-nya relatif lebih lama. Kemudian juga ada infrastruktur skala besar yang masih terbatas, terutama di Indonesia, dan juga ketidakpastian atau perubahan kebijakan yang dibuat oleh regulator, dalam hal ini berarti pemerintah. Adapun meskipun memiliki beberapa permasalahan, tapi tetap saja memiliki peluang dengan adanya perkembangan teknologi di setiap komponen pada panel surya. Ini yang pertama ada pengembangan material silikon kristalin. Ini baik monokristalin atau polikristalin yang dapat meningkatkan efisiensi. Kemudian ada teknologi bifacial yang meningkatkan produksi energi hingga sekitar 5-20%. Di mana biasanya panel surya yang kita tahu itu hanya memiliki satu sisi saja, tapi dengan adanya teknologi bifacial, maka panel surya itu memiliki dua sisi yang bisa mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Kemudian adanya inovasi material perovskite dan thin film solar cell. Di mana kedua hal ini menjadi fokus penelitian dalam meningkatkan performa dan fleksibilitas panel surya. Sehingga sangat berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dengan biaya produksi yang lebih rendah. Nah, kemudian bagaimana sih solusi dan gambaran masa depan terkait dengan panel surya ini? Nah, semakin berkembang teknologi, maka di sini terdapat juga teknologi berupa Energy Storage System atau ESS, di mana dapat meningkatkan stabilitas dan juga meningkatkan fleksibilitas daripada manajemen energi. Salah satunya dengan metode peak shaving dan load shifting. Kemudian ada smart grid dan IoT, di mana penerapannya ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan energi mencapai 10 hingga 25%. Kemudian ada hybrid system, dalam hal ini contohnya misalnya PLTS yang terhubung dengan grid dan juga ditambah dengan ISS. Nah, ini akan meningkatkan keandalan suplai energi, bahkan hingga lebih dari 30%. Dari hasil diskusi ini, maka saya menyimpulkan bahwa di Indonesia ini sudah memiliki potensi yang besar, namun memang pemanfaatannya belum optimal. Kemudian juga masih terdapat berbagai permasalahan baik dari sisi teknis dan sistem. Dan terkhusus di Indonesia, ini faktor ekonomi, infrastruktur, dan regulasi ini masih bisa menjadi kendala. Nah, tapi perkembangan dan integrasi teknologi masih tetap dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan sebagai solusi daripada permasalahan yang disebutkan sebelumnya. Pengembangan teknologi energi bukan sekedar inovasi, tetapi upaya sistematis untuk mencapai efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan dalam memenuhi kebutuhan energi masa depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.